Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nasi. Wa man ittaqal musyabbahati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati kara'in yar'a haulal hima yushiku ayyuwaqi'ahu. Ala wa inna likulli malikin hima, ala inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadul kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari. Dari Amir ia berkata, saya mendengar Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Dan di antara keduanya itu ada beberapa perkara syubhat atau samar-samar yang kebanyakan orang tidak tahu apakah dia itu masuk bagian yang halal ataukah yang haram. Maka barang siapa yang menjaga diri dari yang samar-samar, berarti ia membersihkan dirinya untuk agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan samar-samar, yakni hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam yang haram, sebagaimana orang yang mengembala kambing di sekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh padanya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja mempunyai daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah itu ialah semua yang diharamkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah jasad itu seluruhnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Mohon penjelasan hadis ini dan terkhusus. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah jasad itu seluruhnya. Bagaimanakah cara mengetahui bahwa segumpal daging itu baik atau tidak, Ustaz? Segumpal daging yang dimaksud itu apa, dah? Hati. Ini bisa kita maknai secara lafzi atau secara maknawi atau secara majazi. Secara lafzi, al-qalbu di situ bisa dipahami itu sebagai jantung. Maka tubuh itu, kalau kita mau memaknai secara lafzi, secara letterlock, ya, kalau tubuh itu jantungnya tidak sehat, maka semua organ juga tidak sehat. Apalagi kalau jantungnya berhenti, kira-kira semua organ masih fungsi tidak? Tidak. Ini kalau kita mau memaknai secara lahiriah seperti itu. Tetapi lebih dalam dari sebatas pemaknaan lahiriah, yang dimaksud qalbu di situ mata hati. Kalau mata hati kita rusak, tidak bisa lagi melihat kebenaran. Sekalipun mengetahui itu benar, tetap kita tidak mau membenarkan kebenaran. Karena mata hati kita rusak. Kalau mata hati ini sudah buta, maka bisa dipastikan semua perbuatan kita akan menyimpang dari aturan Allah, aturan Rasulullah. Sebagaimana rusaknya semua organ tubuh apabila jantung itu mengalami kerusakan. Yang penting, yang paling utama bukan kebutaan mata di kepala ini yang harus kita sesali, yang harus kita khawatirkan. Namun yang sangat-sangat harus kita khawatirkan
kalau mata hati yang ada di dalam dada ini mengalami kebutaan. Kalau yang buta mata hati sudah tidak selamat itu, karena tidak bisa lagi melihat yang hak-hak, yang batil-batil. Dia akan terbolak-balik, melihat hak batil, melihat batil hak. Itu karena mata hatinya sudah buta. Sesat dunia, sesat akhirat. Itu semua sudah Allah tetapkan. Coba diingat itu Quran surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga, yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kalau menurut Allah tidak perlu dikhawatirkan kalau yang buta itu mata di kepala. Selama mata hatinya tidak buta, meski mata di kepala mengalami kebutaan, tetap dia akan bisa melihat hidayah. Dia akan bisa melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi umumnya manusia itu akan bersedih, menangis tatkala penglihatan yang di kepala ini diambil oleh Allah. Wih, koyong grantes banget gitu. Banyak yang tidak gelisah, banyak yang tidak menyesal saat mata hatinya tertutup sehingga tidak bisa melihat kebenaran cahaya Allah, cahaya agama Allah lagi. Banyak yang tidak menyesal itu kalau mata hatinya tertutup. Padahal yang menyelamatkan saat mata hati itu terbuka. Banyak orang yang penglihatan di kepala bisa melihat dengan jelas, namun hatinya buta, sehingga tidak lagi membenarkan kebenaran karena hatinya buta. Meski mata di kepala ini melihat dengan jelas bahwa itu kebatilan, tapi dia nggak sanggup mengatakan itu kebatilan, dan dia tidak mau mengatakan itu kebatilan meski matanya melihat itu kebatilan. Meski matanya melihat itu kebenaran, tetapi dia tidak sanggup dan tidak berani mengatakan itu kebenaran. Kenapa? Sudah tertutup, terkunci rapat hatinya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita berusaha mata hati ini terus terbuka secara luas apapun kondisi penglihatan kita yang ada di kepala. Mata hati yang di dada ini harus terbuka terus. Karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Bukankah Allah juga sudah memberi satu ketetapan, akan datang satu hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang satu hari harta, benda, kekayaan, pangkat, jabatan, kesuksesan, anak cucu itu tidak bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah pada hari itu. Kekayaan yang melimpah tidak akan bisa menyelamatkannya dari azab Allah.
kesuksesan anak cucunya tidak akan bermanfaat di sisi Allah. Yang bermanfaat illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang suci, yang murni. Qalbun salim ini tentu sejak di dunia. Maka kalau sejak di dunia ini orang berusaha untuk mendapatkan meraih qalbun salim, kalau dia bisa menjadikan hatinya salim atas pertolongan Allah, maka aklnya juga salim, lesannya juga salim sejak di dunia. Kalau sejak di dunia orang itu sudah memiliki qalbun salim, pasti dia akan memiliki aklun salim, pola pikir yang salim, yang benar. Dia akan memiliki lesan yang salim, tutur kata yang benar. Kemaluannya juga salim, selamat, ora diumbar rono rene. Tangannya dalam bekerja, dia juga akan salim dengan cara berusaha mencari nafkah yang halalan thayyibah. Kakinya yang dia gunakan untuk melangkah, dia juga akan salimah. Hanya akan digunakan melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Itu kalau mata hatinya salim, terbuka, selamat sejak di dunia. Maka semua perbuatannya insya Allah dan pasti akan benar, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ada lagi. Masih dari hadis tersebut tentang syubhat atau samar-samar, apakah ini juga termasuk dalam hal halal haram soal makanan dan minuman? Misalnya kita dagang makanan atau minuman yang mana menggunakan bahan baku pemanis buatan, secara kehalalan bisa dipastikan halal karena terdaftar di MUI dan BPOM. Tetapi apakah ini bisa dikatakan syubhat karena pemanis buatan itu secara medis tidak baik untuk dikonsumsi secara terus-menerus? Jika ia termasuk syubhat, apakah ada anjuran dari MTA untuk warganya untuk tidak memakai pemanis buatan dalam membuat makanan dan minuman yang dijual, Ustaz? Itu berarti kalau terus menerus itu israf. Sedang perintah Allah itu kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Meski itu halal secara zat, tapi kalau terus-terusan melampaui porsinya, melampaui batas, itu israf. Kalau sudah israf maka tidak thayyib, meski halal zatnya. Sedang Allah perintahkan ya, makan minum halalan thayyibah, yang halal zatnya dan thayyib bagi tubuh. Gula itu halal atau tidak? Bagi penderita diabetes thayyib atau tidak? Tidak thayyib. Perintah Allah halalan thayyibah, halal dan thayyib. Tengkleng yang disembelih secara Islam, kambingnya nikmat, enak, halal tidak itu? Bagi penderita stroke halal tidak? Thayyib tidak? Thayyib tidak itu? Sulit menjawab. Itu tidak thayyib. Dengan landasan medis itu tidak thayyib. Sekarang diuji oleh Allah, kolesterol tinggi, kemudian stroke, kok
setiap hari daharnya masih itu terus, itu tidak thayyib. Nek sesekali ya boleh lah. Dia sesekali, setiap hari sekali. Jadi Allah itu sangat memperhatikan terhadap makanan minuman hambanya yang beriman, biar kesehatan orang yang beriman itu ya betul-betul prima terkait dengan makanan minumannya. Tidak hanya sebatas halal saja, pikirkan ketoyibannya juga untuk tubuh. Bukan berarti yang kolesterol tidak boleh dahar tengkleng sak piturite, boleh. Nek terus-terusan itu yang dilarang oleh Allah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nasi putih halal atau tidak? Halal. Tapi kalau kita terus-terusan berlebih-lebihan, melebihi porsi perut kita, itu thayyib tidak bagi tubuh. Tidak, jenengan kemelekeran, arep obah angel, ambekan, sesek. Karena biasanya kuatnya hanya setengah piring, wah lawe enak, sambelnya enak, sak rice cooker dientekke dhewe. Habis itu lerekane resletingnya anune di sesak, dikendokke, baru kelambine kaosnya diunggahke ngeler weteng pok-pok weteng. Mau ambekan sulit, mau ibadah malas, hawane ngantuk, tubuh gerak berat, sulit, maka tidak thayyib. Nah kalau itu pewarna buatan, memang secara medis kalau memang sudah diputuskan itu berbahaya, tidak thayyib bagi kesehatan manusia, usahakan secara maksimal kita berjualan tanpa pewarna buatan, pemanis buatan, ya. Usahakan itu. Karena itu menyebabkan tubuh yang makan tidak thayyib. Bukan berarti tidak boleh. Kita menghindari hal-hal yang menyebabkan tidak baik. Karena orang Islam itu harus bermanfaat bagi orang lain, termasuk dalam hal menjual, jual beli. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mbok pemanis tenanan, jangan yang buatan. Nah nanti kalau gula pasir mahal, harganya mahal, nggak laku. Ya maka tanyakan nurani kita masing-masing, ya. Kalau anjuran dari MTA belum, ya, kita belum menganjurkan, hanya warga MTA dimanapun berada usahakan semaksimalnya tidak menggunakan pemanis buatan kalau menjual makanan ataupun minuman. Karena kita ingin bermanfaat bagi orang lain. Kalau terus-terusan nanti menyebabkan tubuh yang beli di kita lama-lama menjadi tidak thayyib, kasihan. Ya, ada lagi. Pada halaman terakhir, halaman 8. Qala Ali bin Abi Thalib, yushiku ayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis samai
min indihim kharajatil fitnatu wa fihim ta'udu. Ali bin Abi Thalib berkata, hampir-hampir datang pada manusia suatu zaman, Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, masjid-masjid mereka ramai tetapi kosong atau jauh dari petunjuk. Ulama mereka seburuk-buruk orang di bawah kolong langit. Dari mereka keluar fitnah dan kepada mereka fitnah itu kembali. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Ali Al-Kamil fi Du'afair Rijal. Mohon penjelasan dari hadis tersebut terkhusus ulama mereka seburuk-buruk orang di bawah kolong langit. Dari mereka keluar fitnah dan kepada mereka fitnah itu kembali. Nah, itu sudah sangat jelas. Kalau ulama tenang itu pasti warasatul ambiya, punya sifat sikap sebagai pewaris para nabi. Para nabi itu hanya menyampaikan kebenaran. Beliau tidak pernah menyampaikan fitnah. Para nabi itu hanya menyampaikan petunjuk dari Allah, menyampaikan risalah dari Allah, menyampaikan kebenaran. Kalau secara tampilan lahiriah itu disebut ulama atau alim, tunggu dulu, lihat dulu yang keluar dari lisannya. Kalau yang keluar dari lisannya itu ternyata fitnah, maka itu bukan ulama. Kenapa? Karena tidak warasatul anbiya. Masa warasatul anbiya, pewaris para nabi, kok memfitnah orang lain, apalagi yang difitnah sesama muslim, hanya gara-gara beda pemahaman, hanya gara-gara beda tempat kajian, kemudian memfitnah dari A sampai Z. Oh, ini aliran sesat, oh ini. Dulu Al-Ustaz Ahmad Sukino, Allahumma firlahu warhamhu, bertubi-tubi fitnah menerpa pribadi beliau. Bahkan sampai nama beliau itu kan dipleset-pleset ya. Asukire kena kan gitu. Tapi apa beliau tidak marah? Apa beliau marah? Tidak. Beliau maafkan sudah. Kenapa? Ya karena Islam, Quran memerintahkan itu, maafkan, doakan, mohonkan ampun. Ciri hamba Allah yang bertakwa, wal afina anin nas, menjadi pemaaf. Maka jangan melihat tampilan lahir seseorang. Tampilannya bisa menipu. Tampilannya secara lahir dianggap sebagai ulama, namun ternyata yang keluar dari lisannya fitnah demi fitnah. Maka itu bukan ulama atau orang yang dianggap ulama, namun seburuk-buruk yang pernah ada di kolong langit. Ulama itu harusnya warasatul anbiya, menyampaikan kebenaran apapun resikonya, menyampaikan kejujuran apapun resikonya. Tetapi justru memilih menyampaikan kebohongan, menyampaikan kedustaan, menyampaikan fitnah. Tampilan lahirnya ulama, tetapi yang keluar dari lisannya bukan cerminan ulama warasatul anbiya. Justru dari lisannya keluar ciri-ciri seburuk-buruk makhluk yang pernah ada di kolong langit.
Dan fitnah yang tersebar itu kalau ditelusuri keluarnya sumbernya berasal dari lisan fulan yang ngaku ulama, maka unzuru ila ma qala wala tanzuru ila man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Banyak tertipunya kita. Kalau melihat siapa yang mengatakan, banyak tertipu kita. Tapi lihat yang dikatakan. Insya Allah kalau kita melihat yang dikatakan, apa yang keluar dari lisan, insya Allah kita tidak akan tertipu. Tapi kalau hanya melihat gelegere tok, banyak tertipunya kita. Dulu orang melihat gelegere Abdullah bin Ubay bin Salul itu, wah, itu kepingin jadi dia. Apa yang dikatakan banyak orang Islam yang mendengar, karena gelegere ya kaya, tampan, gagah. Tapi begitu turun ayat yang membongkar kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul, baru mata manusia terbelalak. Itu kalau kita hanya melihat tampilan seseorang, pakai baju koko, pakai peci, pakai ini, itu belum tentu ulama. Termasuk jenengan juga jangan lihat tampilan luar saya, nganggo kuplo, ini rodok sesak ini. Tapi lihat apa yang keluar dari lisan saya. Kalau yang keluar dari lisan itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, maka kewajiban kita taslim, bukan kepada saya, pada Quran dan hadis yang keluar dari lisan saya. Begitu pula yang keluar dari lisan panjenengan itu cocok dengan ayat Al-Quran, cocok dengan hadis Nabi yang sahih, kewajiban saya taslim, bukan kepada jenengan, tetapi kepada apa yang keluar dari lisan jenengan berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, ada lagi Pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup, Mas. Alhamdulillah ya. Mari lanjutkan pertanyaan yang sudah tertunda ini. Ya, kita lanjut pada pertanyaan 28 Agustus. Pada nomor 5, mohon penjelasannya Quran surat Al-Munafikun ayat 4 dan surat At-Taubah ayat 126. Ya, dibaca saja ayatnya.